selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadanya. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Kasih setia yang tak berubah. Saudara-saudara, dalam hidup ada saat-saat ketika kita merasa semuanya terguncang. Apa yang kita anggap kokoh, misalnya relasi, ekonomi, kesehatan, bahkan pelayanan, bisa mendadak goyah, bahkan hancur dan gagal. Umat Israel pun pernah mengalami masa seperti itu, yaitu ketika mereka menghadapi peristiwa pembuangan ke Babel. Kehancuran bait Allah, kehilangan tanah air, kehilangan identitas dan tempat ibadah. Namun dalam Yesaya 54 ini Tuhan berbicara tentang pemulihan. Tidak hanya pemulihan lahiriah, tapi pemulihan yang bersumber dari kasih setia dan perjanjiannya. Saudara-saudara, pasal 54 datang setelah Yesaya 53 yang menggambarkan hamba Tuhan yang menderita. Dalam kerangka ini Yesaya 54 adalah pesan harapan karena pengorbanan sang hamba Tuhan. Nubuat tentang Kristus. Kini ada janji pemulihan bagi umat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pemulihan Tuhan bukan tanpa dasar. Ini ditopang oleh kasih yang telah berkorban. Kedua, kasih setia yang tak berubah. Yesaya memakai gambaran ekstrim. Gunung beranjak dan bukit bergoyang. Simbol stabilitas yang terguncang. Namun Tuhan berkata, kasih setiaku tidak akan beranjak. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih setia adalah keset, yang menunjuk pada kasih perjanjian yang teguh dan penuh belas kasih, tidak pernah goyah. Di tengah-tengah kehidupan ketidakpastian dunia, bencana, konflik, Tuhan tetap setia saudara-saudara saat kita merasa ditinggalkan atau hancur. Kasih setia Tuhan tetap menjadi jangkar yang kokoh. Yang ketiga, perjanjian damai yang kekal. Tuhan menyebut perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Ini berbicara tentang shalom. Damai yang menyeluruh. Mencakup kerohanian kita, emosional kita, sosial kita, bahkan materi kita. Damai ini bukan sekadar tidak ada konflik, tapi adanya keutuhan dan pemulihan dari kehancuran dan kegagalan hidup. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya ingin mengampuni kita, tapi juga memulihkan keadaan kita. Memulihkan sepenuhnya. Dia membangun kembali apa yang sudah rusak. Hubungan kita, karakter kita, bahkan masa depan kita. Yang keempat, pemulihan yang berdasar kasih sayang. Ayat ini ditutup dengan kalimat penuh kelembutan, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Tuhan bukan hanya hakim yang adil, tapi juga Bapa yang penuh belas kasihan. Pemulihannya tidak bersifat dingin atau sekedar formal, melainkan lahir dari kasih yang dalam dan pribadi. Kita dapat datang kepada Tuhan bukan dengan rasa takut saudara-saudara, tetapi dengan kepercayaan bahwa Dia rindu kita datang dan Dia mau memulihkan kita dengan penuh kasih sayang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.